Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu, 3 Agustus 2022, berjudul Pengakuan Mendapat Belas Kasihan. Ayat intinya terdapat di dalam Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, pengakuan mendapat belas kasihan, dikarenakan saya mengakui, engkau mengampuni, agar supaya kita dengan penuh keberanian datang menghampiri tahta kasih karunia Allah, untuk dapat mengalami kasih Allah yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, persyaratan agar pengakuan kita mendapat belas kasihan, bila mana kita memiliki rasa kesadaran dan membenci dosa yang dilakukan, dan pengakuan itu mesti disertai air mata dan duka cita. Pengakuan dosa, apakah secara umum atau secara pribadi, harus dengan sepenuh hati dan dinyatakan dengan bebas. Orang berdosa itu tidak didorong-dorong untuk mengaku. Tidak dilakukan dengan cara sembrono dan sembarangan atau dipaksa dari mereka yang tidak ada rasa kesadaran akan sifat kebencian dari dosa itu. Pengakuan yang disertai air mata dan duka cita, yaitu pencurahan jiwa yang paling dalam, menemukan jalan menuju Allah yang tidak terbatas belas kasihannya. Kata pemazmur, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Kedua, persyaratan agar pengakuan kita mendapat belas kasihan, bila mana penderitaan, kelemahan, dan segala kebingungan dan kesusahan, serta penderitaan kita diletakkan di bawah kaki salib Yesus. Tangannya direntangkan dalam kelembutan belas kasihan kepada setiap orang yang menderita. Mereka yang menderita paling banyak mendapat simpatinya dan belas kasihannya paling banyak. Ia dijamah oleh perasaan akan kelemahan kita, dan Ia rindu agar kita meletakkan kebingungan dan kesusahan kita di kakinya dan meninggalkan mereka di sana. Ketiga, persyaratan agar pengakuan kita mendapat belas kasihan di setiap rumah tangga, bila mana prinsip kasih sejati selalu dihidupkan dan termasuk kebiasaan berbaktian keluarga pada setiap pagi dan petang. Ada rumah tangga di mana prinsip ini dijalankan, rumah tangga di mana Allah disembah dan kasih yang sejati memerintah. Dari rumah tangga seperti ini, doa-doa pagi dan petang naik kepada Allah sebagai bau-bauan yang harum, dan belas kasihan Allah dan berkat-berkatnya turun ke atas pemohon bagaikan embun di pagi hari. Keempat, persyaratan agar pengakuan kita mendapat belas kasihan adalah bila mana kita senantiasa memeriksa secara kritis emosi dan motif hati kita yang rumit, serta ada niat kita untuk memodifikasi watak dan menghaluskan sikap kita yang kasar. Dalam belas kasihanlah Tuhan menyatakan kepada manusia kekurangan-kekurangan mereka yang tersembunyi. Ia menyuruh mereka memeriksa secara kritis emosi dan motif hati mereka yang rumit dan menemukan yang salah, memodifikasi watak mereka, dan menghaluskan sikap mereka. Allah mau agar hamba-hambanya mengenal hati mereka sendiri. Untuk mengetahui watak mereka yang sebenarnya, Ia mengizinkan api kesusahan dan penderitaan melanda mereka supaya mereka dimurnikan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.